Hai Sobat Mokla. Terkadang, mencintai artis pujaan lebih dari sekedar hobi. Hal itu bisa menjadi sebuah obsesi. Dan bagi sebagian penggemar, obsesi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih buruk. Selebritas ini dibunuh secara brutal oleh orang-orang yang seharusnya paling peduli pada mereka, yaitu fans mereka. John Lennon. Seperti banyak orang di tahun 70-an, Mark David Chapman sangat mengidolakan The Beatles. Band asal Liverpool, Inggris ini dipuja karena lagu-lagunya sangat berjaya dan menginspirasi jutaan penggemarnya. Chapman berbalik sangat membenci The Beatles, terutama sang vokalis John Lennon, ketika dia mengatakan bahwa The Beatles lebih populer dari Yesus. Bagi Chapman, itu adalah penghinaan dan menistakan agamanya. Chapman juga mulai sinis dengan lirik lagu The Beatles. Baginya, lirik lagu Lennon tentang dunia lebih damai tanpa adanya harta benda adalah omong kosong. Karena Lennon sendiri memiliki kapal pesiar, uang jutaan dolar, perkebunan, lahan pertanian, dan harta benda lainnya. 8 Desember 1980, Chapman yang saat itu berusia 25 tahun sudah sejak pagi menunggu di dekat pintu masuk apartemen Dakota, tempat tinggal Lennon, berbicara dengan penggemar dan penjaga pintunya. Chapman telah melakukan perjalanan dari Hawaii ke New York City beberapa hari sebelumnya. Sekitar jam 5 sore, Chapman bertemu John Lennon dan Yoko Ono, istrinya, yang hendak melakukan rekaman ke Record Plant Studio. Chapman memberikan rekaman album Double Fantasy ke John Lennon untuk ditandatangani. Setelahnya, John Lennon langsung pergi. Sekitar pukul 11 malam, Lennon dan Ono kembali ke Dakota dengan limusin. Mereka turun dari kendaraan, melewati Chapman, dan berjalan menuju pintu gerbang gedung. Dari belakang mereka, Chapman menembakkan 5 peluru dari revolver khusus 38. 4 peluru diantaranya mengenai punggung dan bahu Lennon, menusuk paru-paru kiri dan arteri subclavia kiri. Ketika petugas NYPD tiba dan menangkapnya tanpa perlawanan, Chapman tetap berada di tempat kejadian dan tampak dengan santai membaca The Catcher in the Rye. Christina Grimmie. Christina Grimmie adalah seorang YouTuber, penyanyi, penulis lagu, dan aktris Amerika. Dia lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada tanggal 12 Maret 1994. Di tahun 2009, dia mulai memposting cover dari lagu-lagu populer ke channel YouTube-nya. Grimmie kemudian menjadi kontestan pada musim ke-6 dari The Voice dan menjadi juara ketiga. Adam Levine, pelatihnya di acara itu, mengatakan, terlepas dari apapun hasilnya, dia akan mengontrak Grimmie ke labelnya 222 Records. That is the moment where you realize that this person can be a huge star. Pada Juni 2016, Grimmie tampil bersama Before You Exit di The Plaza Live, Orlando, Florida. Di sisi lain, seorang fans menempuh perjalanan jauh dengan sebuah taksi dari kota Saint Petersburg, Florida. Fans itu bernama Kevin James Loibl. Dia membawa 2 pistol, sejumlah amunisi peluru, dan pisau berburu besar. Dengan perawakan seram dan sedikit gugup, dia memasuki The Plaza Live. Security memang memeriksa setiap pengunjung yang datang, tapi tidak disertai alat detektor logam. Setelah penampilan Grimmie akhir pada 10 malam, Grimmie menghadiri acara temu fans dan memberikan tanda tangan di dalam venue. Saat Kevin James di depan Grimmie, Grimmie dengan hangat membuka kedua tangannya, hendak memberikan pelukan ke Kevin. Namun, Kevin justru menembak Grimmie. 1 peluru di kepala dan 2 di dada. Kevin kemudian dibanting oleh saudara Grimmie, namun dapat melepaskan diri. Sempat terpojok, Kevin kemudian menembak dirinya sendiri. Grimmie pun meninggal keesokan harinya di rumah sakit. Polisi kemudian menemukan pesan yang ditulis oleh Kevin yang sangat terobsesi dengan Grimmie. Jika aku tak dapat memilikimu, maka tidak seorang pun dapat memilikimu. Aku akan memilikimu dengan cara mengambil hidupmu. Rebecca Schaeffer.
Rebecca Shaver adalah seorang aktris yang membintangi sitkom My Sister Sam. Dia meninggal pada usia 21 tahun ketika penguntitnya, Robert John Bardo, menembaknya di apartemennya. Bardo telah menguntit Shaver selama 3 tahun. Dia telah menulis banyak surat kepadanya, dan salah satunya bahkan dijawab oleh layanan penggemarnya. Pada tahun 1989, Shaver yang memerankan tipe gadis tetangga di My Sister Sam membintangi film di mana dia berada di tempat tidur dengan seorang pria. Hal ini sangat membuat marah Bardo. Peran itu dianggap menodai citra Shaver. Di matanya, dia telah kehilangan kepolosannya dan menjadi pelacur Hollywood lainnya. Rebecca Shaver mondar-mandir di apartemennya di Hollywood Barat pada pagi terakhirnya, 18 Juli 1989. Dia menunggu pengiriman naskah The Godfather 3 yang akan dia bacakan di hadapan sutradara pemenang penghargaan Akademi Francis Ford Coppola. Ketika bel pintu berbunyi, Shaver bergegas turun. Tetapi dia tidak disambut oleh kurir yang dia harapkan. Lelaki di ambang pintu rumahnya itu adalah Bardo. Bardo kemudian memberikan kartu kepada Shaver yang berbunyi, "Anda adalah salah satu yang terbaik yang pernah kumiliki." Shaver tersenyum manis dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersiap-siap karena ada hal yang harus dilakukan. Shaver menjabat tangan Bardo dan kemudian menutup pintunya. Setelahnya, Bardo berjalan ke restoran dan sarapan. Dia memutuskan untuk kembali ke apartemen Shaver. Kali ini, Shaver tidak sabar. Dia tampak kesal dan menurut Bardo berkata, "Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu." Bardo menjawab, "Saya lupa memberikan Anda sesuatu." Dia melanjutkan dengan mengeluarkan pistol Magnum dan menembak dada Shaver. Shaver meninggal tak lama setelah tiba di rumah sakit. Bardo ditangkap di Tucson, Arizona. Nah sobat, terima kasih telah menyaksikan videonya.